Saya Priska Tobing. Saya Fani Auliasari. Saya Lufino Sugut. Saya Sekar Sandra Pramusti Fadi. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai penalaran ilmiah. Di dalam materi ini terdapat 5 poin. Di antaranya poin pertama penolakan, kedua salah nalar, ketiga kesalahan informal, keempat kesalahan formal induktif, dan kelima kesalahan formal deduktif. Baik, di sini saya akan memaparkan poin pertama, yaitu penolakan. Jadi, penolakan adalah suatu cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan. Setiap penolakan yang diutarakan oleh penutur biasanya memiliki alasan tertentu untuk disampaikan kepada lawan tutur. Selain itu, penutur harus menggunakan tuturan yang memiliki makna implisit atau mutlak menolak terhadap lawan tutur. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penolakan dalam melakukan sebuah penolakan. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan menggunakan kata tidak. Selain itu, kita dapat menggunakan kata seperti maaf, terima kasih, dan lain sebagainya. Seperti contohnya, maaf, saya tidak sependapat dengan kalian, atau terima kasih tawaran makanannya, tapi maaf, saya masih kenyang. Demikian. Salah nalar, kesalahan yang kita persoalkan di sini adalah kesalahan yang berhubungan dengan proses penalarannya yang kita sebut dengan salah nalar. Ada 2 jenis penyebab menurut utamanya ada 2. Satu, kesalahan karena bahasa yang merupakan kesalahan informal. Kedua, kesalahan karena materi dan proses penalarannya yang berupa formal. Contohnya adalah Hendra mendapatkan peningkatan pajak setelah ia memperhatikan dan mengurusi makam-makam leluhurnya. Dan terakhir ada definisi salah nalar. Definisi salah nalar tersebut merupakan gagasan, pemikiran, kepercayaan, simpulan yang salah, keliru, lalu terakhir cacat. Selanjutnya adalah kesalahan informal. Kesalahan informal adalah argumen yang salah dalam bahasa alami. Kata-kata yang kerap kali kabur atau tidak tegas maknanya sehingga dapat diartikan bermacam-macam. Contohnya terdapat kalimat, kesadaran membela negara adalah perwujudan cinta kepada tanah air. Yang kedua adalah cinta seorang ibu kepada anaknya tidak dapat diukur dengan materi. Yang ketiga terdapat kalimat, aku memang mencintaimu, tetapi kau tidak harus mencintaiku. Lalu apa bedanya? Ketiga kalimat tersebut menggunakan kata cinta, tetapi setiap kalimat tersebut memiliki arti atau makna yang berbeda-beda. Jenis kesalahan informal. Kesalahan informal biasanya dikelompokkan sebagai kesalahan relevansi. Jenis kesalahan informal yang pertama adalah argumentum ad hominem. Argumentasi ditujukan kepada diri orang. Maksudnya, kesalahan itu terjadi apabila seseorang mengambil keputusan atau kesimpulan tidak berdasarkan penalaran, melainkan untuk kepentingan dirinya dengan menggunakan alasan yang tidak logis. Yang kedua adalah argumentum ad baculum. Baculum berarti tongkat. Maksudnya adalah kesalahan itu terjadi apabila keputusan diterima atau ditolak dengan adanya ancaman atau tindak kekerasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan formal, di mana kesalahan formal yang pertama yaitu kesalahan induktif. Kesalahan induktif terdapat dari generalisasi yang luas, di mana generalisasi yang luas memiliki contoh yang pertama yaitu seorang wanita lebih sulit paham terhadap pelajaran matematika dibandingkan seorang pria. Hal pernyataan ini disimpulkan sebagai berikut. Di dalam kelas terdapat 50 mahasiswa, terdiri dari 25 mahasiswa perempuan dan 25 mahasiswa laki-laki, di mana nilai tertinggi didapatkan oleh 5 mahasiswa laki-laki dan 5 terendah didapatkan oleh mahasiswa perempuan. Hubungan sebab akibat yang tidak memadai. Maksudnya adalah dalam bahasa kerap kali kita jumpai sebab akibat yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya karena adanya kepercayaan para manusia
atau tahayul yang di dalam asumsi dirinya. Contohnya, seorang wanita tidak boleh duduk di depan pintu karena dapat memperlambat jodohnya datang. Dan contoh yang kedua, dosen tersebut tidak suka dengan saya sehingga saya tidak diluluskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesalahan anatologi, di mana kesalahan anatologi tersebut berdasarkan anatologi induktif. Di dalamnya tidak terdapat ciri yang esensial. Contohnya, anak kera dan anak manusia dapat menjadi sarjana bila dididik karena adanya persamaan sistem pencernaannya. Kesalahan formal deduktif. Kesalahan deduktif. Dalam cara berpikir deduktif, kesalahan yang sering terjadi adalah premis mayor yang tidak dapat dibatasi. Contohnya, semua pelaku kejahatan adalah korban dari rumah tangga yang berantakan. Yang kedua, jika hakim masuk ke desa, maka tidak ada lagi ketidakadilan. Kesalahannya terdapat pada premis mayor yang tidak dapat dibatasi. Yang pertama, penyebab terjadinya kejahatan ialah rumah tangga yang berantakan. Yang kedua, hakim memberantas ketidakadilan. Kesalahan deduktif lainnya ialah kesalahan turn keempat. Contohnya, semua mahasiswa FKIP akan menjadi guru. Yang kedua, David siswa SMP. Pada kedua premis tersebut tidak dapat ditarik kesimpulan apa-apa. Pada silogisme itu terdapat keempat turn. Kesalahan berupa kesimpulan terlalu luas atau kesimpulan lebih luas dari premisnya. Contohnya, sebagian orang Asia hidupnya makmur, orang Indonesia orang Asia, orang Indonesia hidupnya makmur. Pada kedua premis mayor partikular positif dan premis minor universal positif tidak dapat ditarik kesimpulannya. Kesalahan deduktif berikut ialah kesalahan kesimpulan dari premis-premis negatif. Contohnya, semua pohon kelapa tidak bercabang, tiang listrik tidak bercabang. Tiang listrik ialah pohon kelapa.